apa yang Angka dapat lihat di sini situasinya ialah tim manajer Vicky Naki sebenarnya dia telah menunjukkan, dia memberikan penjelasan, dia hanyalah bersikap Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel guys. Selamat datang kepada mereka di dalam channel Uncle. Ini adalah channel yang berbentuk video reaction, video story trending dan juga video review. Pada mereka yang sudah like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel Uncle, Uncle ucapkan jutaan terima kasih dan Uncle mendoakan supaya anda diberikan limpahan rezeki yang banyak, diberikan kesihatan yang baik insyaAllah, panjang umur dan juga diberikan kejayaan apapun dalam bidang yang anda ceburi insyaAllah ya, amin ya rabbal alamin. Good job. Oke, untuk pada kali ini guys, Uncle ingin berkongsikan satu video yang mana video ini adalah merupakan satu video penjelasan ataupun klarifikasi daripada Vicky Naki dan juga manajer dia itu sendiri. Menurut daripada apa yang Uncle tengok di dalam beberapa status community Uncle dan juga beberapa daripada video-video pendek, beberapa perkara-perkara masalah di antara Vicky Naki dan juga Dayana ya, daripada IG storiesnya dan sebagainya. Jadi kita akan sama-sama saksikan pada video ini dan Uncle akan membuat reaction hasil daripada apa yang Uncle semak penjelasan Vicky Naki dan juga manajer itu sendiri. Oke, so kita sama-sama saksikan kepada video ini. Jom. Oke. Ada kejadian yang kurang mengenakan hati gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak mau bahas ini sih sebenarnya. Cuman banyak juga dari kalian yang, Bang, ini gimana sih cerita sebenarnya gimana gitu. Karena kemarin ya, mungkin kalian udah banyak yang tahu juga, Dayana ada ngepost story masalah kayak dia ngelarifikasi gitu. Dan banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih. Dan aku pengen ceritain ke kalian semua. Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini. Tapi ya, biar meluruskan semuanya, kayaknya aku harus ngasih tahu ke kalian semua. Vicky Naki akan menjelaskan apakah yang terjadi daripada penyebab Dayana mempostkan di IG storiesnya. Oke, kita sama-sama saksikan guys penjelasan ini. Ini mana ya Kak Tere ya? Mas Aziz? Mas Aziz? Ada Kak Tere nggak sih? Nah itu deh. Kak Tere sini dulu deh bentar. Nih, manajer Vicky Naki. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau ini Kak Tere manajer aku. Dan sebelum masuk juga pembahasannya lagi, aku pengen cerita dulu sama kalian. Gini, aku dengan Dayana itu dari awal ketemu di Ome TV juga nggak pernah disetting. Ya kalian tahu sendiri Ome TV kan random gitu. Nah setelah itu aku buat konten lagi dengan dia karena kayaknya memang dari dianya juga interest dan aku juga interest karena ya asik ngobrol dengan Dayana. Dan aku gimana ya? Mungkin kalian lihat memang viewersnya gede. Terus aku buat terus video sama dia, mungkin kalian ngiranya aku, wah kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Dayana kayak gitu. Nah aku pengen cerita. Banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Dayana. Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget. Ada tawaran guys, oke, tawaran daripada brand lain. Untuk konten Vicky Naki dan juga Dayana. Sekitar 200 juta kali. 200 juta ya? 200 juta. Itu salah satu brand. Dan aku nggak mau ngambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Benar nggak sih? Iya benar.
Jadi konsepnya itu waktu itu pas Valentine juga ya Iya, momennya ya, untuk Valentine. Oh. Jadi Vicky itu memang disetting atau diset untuk pakai jas kayak gitu. Terus ada lampu-lampu ya romantis lah istilahnya kayak gitu. Lalu komunikasi ya sama Diana seperti itu. Itu juga salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan, kita juga nggak mau mengecewakan teman-teman juga. Iya, Dan itu juga bukan Vicky juga. Iya, aku nggak mau kayak semua konten yang aku buat sama Diana, settingan buat iklan mulu, buat ini mulu, nggak mau. Iya. Bener. Kayak gitu. Jadi that's why kita juga cancel ya, walaupun nilainya cukup besar. Wah, besar banget, 200 juta. Gitu sih. Oke, apa yang Uncle paham di sini, Vicky Naki dan juga Diana nih, Vicky Naki lah dia mendapat satu tawaran daripada beberapa agensi yang mana mereka menawarkan untuk Vicky Naki membuat satu konten sempena Valentine Days, guys. Oke, ini yang Uncle faham lah. Di mana dia ada satu bentuk sistem, ada beberapa background, bunga-bunga, benda-benda yang beromantis lah di antara Vicky Naki dan juga Diana. Tapi daripada Vicky Naki dia telah menolak tawaran tersebut disebabkan kerana tidak mau ada beberapa perkara-perkara yang telah diaturkan. Takut nanti fans-fans ataupun peminatnya terlalu berfikiran, oh benda ni terlalu diatur untuk memberikan satu konten supaya apa ini akan meningkatkan, wow ini hanyalah setakat pengaturan dan juga tayangan tontonan semata-mata. Itu yang Uncle faham lah. Oke, so kita teruskan guys. Kenapa kita menceritakan ini supaya teman-teman juga tidak mensalahartikan pekerjaan kita dengan Benar, Shipper dengan ya. Shipper, nggak salah paham gitu. Ya, Oh. dan memikirkan kayak kita tuh memanfaatkan Diana aja, benar. seperti itu sih. Jadi ya kita makanya akhirnya menceritakan seperti Iya, ini benar. sih kayak gitu. Nah, sekarang masalah kenapa Diana marah-marah dan buat klarifikasi di story-nya itu sebenarnya aku juga nggak tahu dan mungkin Kak Tere yang lebih tahu, makanya kita tanya sama Kak. Oh, Vicky sebenarnya tidak tahu guys. Cuma yang tahunya ialah hanya tim manajer di antara Vicky Naki dan juga tim manajer Diana. Alright? Kak Tere aja kali. Ya, oke. Jadi gini, yang pekerjaan kita sama si Diana itu, kita tuh udah ada obrolan sebenarnya sama manajer antar manajer. Manajer antar, oke. Gitu. Jadi kita memang udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan, lalu dengan biayanya juga seperti itu. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya ini aku jelasin dari awal dulu ya. Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh, karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis, Oke. ya kan, sebelum libur panjang long weekend minggu Yes. lalu kayak gitu kan. Nah, kita ada kendala nih kalau misalnya kita antar negara itu kan nggak bisa langsung kayak gitu kan, karena kan dari rupiah ke dolar. Dolar, kan. benar. Dan kita tuh pada saat mau coba lagi, ternyata dari banknya sendiri, kita kan transfer dari bank, dari bank itu nggak bisa karena long weekend kayak gitu. Benar. Jadi fail. Nah, Fail. itu sebenarnya juga sudah disetujui oleh pihak Diana sendiri. Oh, oke. Kayak gitu, kita akan melakukan pembayaran mereka itu adalah setelah posting tanggal 14 kan, kami 14 tanggal Maret. 14, dan pembayaran itu hari Senin. Itu sudah terjadi kesepakatan kayak gitu antar manajer sih kayak gitu. Jadi kenapa aku juga menjelaskan soal pembayaran itu, ya sebenarnya kan tadi banyak juga ya yang salah paham kayak gitu kan, iya. bilangnya kalau shipper tuh juga belum bayar kayak gitu. Sebenarnya shipper tuh udah bayar juga kayak gitu loh, tapi memang kendalanya adalah waktu gitu. Kita kan juga di Indonesia kan ada long weekendnya itu kan, cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi ya itu Oke. alasannya sih. Jadi memang sebenarnya pembayaran pun memang belum dibayar, itu adanya, dan tapi sudah terjadi kesepakatan seperti itu, dan mereka sendiri juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih kayak gitu, mereka nggak ada masalah. Nah, karena kontennya itu ceritanya adalah Diana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Dari Vicky. Sebenarnya kita memang kayak bukan dari kita sih, Sekejap, guys. dari shipper. Oke, sekejap guys, kita ulang sekejap. Hadiah Kontennya itu kontennya itu ceritanya adalah Diana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Dari Vicky. dari Vicky. Vicky Naki cakap ada hadiah itu Valentine itu daripada Vicky Naki bercakap. Sebenarnya kita memang kayak itu Sekejap, Pak, guys. ceritanya adalah Diana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Dari Vicky. Sebenarnya
kita memang kayak bukan dari kita sih, dari shipper tuh ngasih hadiah Valentine ke Diana. Benar. Karena ada budget sendiri untuk Diana beli hadiah sendiri gitu, apa yang Diana mau kayak gitu kan. Nah, kenapa aku ngambil pekerjaan ini? Sebenarnya pekerjaan ini tuh simple banget sih, Iya, kayak gitu. Ya, itu jadi alasan kenapa kayaknya nggak ada masalah nih, toh juga kan kita juga membantu Diana dan timnya membuka peluang di Indonesia. Di Indonesia, benar. Iya, kayak gitu. Sekitar jam 1 ya, jam 1 waktu Indonesia, jam 2 waktu Indonesia, atau jam 1 di Kazakhstan. Itu mereka baru akhirnya upload ya apa yang udah seharusnya kayak gitu, tapi cuma bertahan sekitar berapa menit itu di take down. Nah, dari sini kan yang sebenarnya langsung rame. Lalu itu sebenarnya juga mungkin ada kesalahan saya juga kayak gitu. Karena sebenarnya pada saat take down itu saya ngomong sama manajernya Diana. Ini apa namanya? Kan Diana itu bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu. Tapi saya bilang dipotong 50% kayak gitu, karena kan Vicky yang bantu handle take over kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, terus tiba-tiba mereka take down, terus muncullah status itu kayak gitu kan, status yang ya seperti itulah yang Vicky mungkin juga tahu kayak gitu kan. Nah, ya mungkin karena juga sebelumnya saya juga belum pernah bekerja sama dengan Diana dan tim manajemennya. Saya minta maaf untuk pihak-pihak yang dirugikan, shipper dan mungkin juga timnya Diana. Tapi ya cut 50% itu sebenarnya saya hanya ingin bersifat profesional aja seperti itu, karena ya seharusnya apa yang dikerjakan Diana jadi di take over sama Vicky kayak gitu sih. Tapi ya nggak tahu kayak gini ya bakal jadi Iya, kayak malah gini. nggak tahu jadinya malah seperti ini, jadi terjadi kesalahpahaman kayak gitu. Dan kita kan juga belum sempat ngobrol sama timnya Diana juga ya, belum sempat ini, tapi tiba-tiba sudah terjadi seperti itu. Jadi lewat klarifikasi ini sih kita berharap supaya teman-teman juga tahu loh kayak gini sebenarnya. Iya, tahu kayak gini sebenarnya apa yang terjadi gitu sih. Nah, kemarin setelah Diana upload story, beberapa jam kemudian aku lihat Kak Tere nangis. Itu kenapa? Karena banyak yang salah paham sih kayak gitu loh. Dan Nge-hate kah, ngejudge kah? semuanya. Aduh, aku jadi gak enak. Sedih aku. Gak apa-apa. Karena apa ya? Karena aku cuma berusaha untuk profesional di bidang aku sih kayak gitu kan. Aku juga pernah ikut campur untuk urusan pribadinya Vicky kayak gitu kan, karena kita just kayak teman kerja aja kayak gitu kan. Jadi kayak dibilang aku kayak gimana terus nggak profesional kayak gitu kan. Menurut aku sudah do my best untuk partner kerja aku kayak gitu loh. Terus kayak terjadi kesalahan kayak gini, terus ya kan di story-nya juga manajer kayak gitu kan, dia nggak nyebut nama sih kayak gitu manajer, tapi kayak itu merasa aku juga kok kayak gini ya kayak gitu loh, sangat disayangkan sih gitu. Ya karena kejadian ini, lewat klarifikasi ini sih berharap kayak teman-teman mungkin juga bisa belajar dari kita, dari kesalahan kita yang udah kita lakuin. Terus kita juga minta maaf untuk shipper. Dan Vicky juga mau minta maaf sama pihak shipper yang sebenarnya Vicky nggak tahu apa-apa. Tapi ya Vicky harap nggak ada lagi yang bully shipper karena dia nggak ada salah apa-apa. Oke, mungkin itu aja klarifikasi dari kita, dan Vicky sekali lagi mau minta maaf sama pihak shipper, dan mudah-mudahan dari pihak Diana-nya mengerti. Mudah-mudahan kalian dari klarifikasi ini ya ngerti lah kayak gini sebenarnya terjadi. Udah, mungkin gitu aja. Alright guys, itu adalah salah satu beberapa lah penjelasan daripada manajer Vicky Naki guys. Sebelum kita lanjutkan kepada rumusan Uncle punya reaction kepada video ini, apa kata kita saksikan dahulu channel dan juga komentar. Oke, channel ini guys, video ini telah mendapat tontonan sebanyak 2.9 juta guys, sehinggalah setakat ini. Alright. Dan banyaklah benda-benda di sini mengatakan tentang Vicky Naki dan juga Diana. Fajar Alamsyah, semoga pihak Diana ingat semua yang mereka dapat sekarang tidak akan ada tanpa Vicky Naki. Oke. Orang yang kecewa sama orang yang kecewa sama Diana, yang sudah follow unfollow. Kalau Angka boleh simpulkan di sini, beberapa komentar di sini semuanya
kecewa tentang Dayana. Oke, banyak yang sudah unfollow. Oke, itu yang dapat Uncle simpulkan lah, yang Uncle dapat kongsikan lah komentar-komentar di sini guys. Alright, so apapun kita trendingkan video daripada Vicky Naki, sebab ini sebenarnya adalah penjelasan yang sangat penting pada di antara kedua belah pihak, yaitu tim manajer Vicky Naki dan juga Dayana itu sendiri, supaya kesemua perkara ini akan dapat difahami dan lebih tahu tentang apakah yang sebenarnya yang terjadi. Alright, so apa yang Angka dapat rumuskan di sini ialah tentang perkara ini ialah hadiah Valentine Days, yang dicipta ataupun telah dibincangkan di peringkat manajer Dayana dan juga Vicky Naki lah. Dan kalau Uncle dapat simpulkan di sini ialah mereka telah bersepakat dan bersetuju. Maksudnya adalah beberapa persetujuan konten itu adalah berbentuk hadiah daripada Valentine's Day dan juga daripada Vicky Naki, dan akan diupload. Tetapi malangnya, kalau apa yang Uncle paham di sinilah cerita dia, tidak dapat dikotakan untuk upload video tersebut. Maksudnya video itu lambat diupload disebabkan ada masalah-masalah tertentu di peringkat tim manajer Dayana, dan menyebabkan manajer daripada Vicky Naki itu telah bercakap sesuatu kepada tim, yaitu sudah lewat dan akan hanya 50% sahaja uang itu akan disalurkan kepada hasil daripada konten. Jadi menyebabkanlah ada beberapa perkara itu menyebabkan marah daripada tim manajer Dayana. Jadi apa yang Angka dapat lihat di sini situasinya ialah tim manajer Vicky Naki sebenarnya dia telah menunjukkan, dia memberikan penjelasan, dia hanyalah bersikap profesional sebagai pekerjaannya, dan juga merupakan satu pertama kali dia berbincang ataupun bekerja sama di antara tim manajer Dayana dan juga Vicky Naki. Jadi apa yang akan lihat ialah tim manajer Dayana Vicky Naki itu dia telah mengakui kesilapannya lah, mengakui kesilapan dia tentang perkara-perkara yang disebutkan tadi, yaitu tentang tentang duit hanya 50%. Sebenarnya itu adalah penjelasan secara profesional. Bagi Uncle tidak ada masalah juga, tetapi apa yang respon daripada pihak sebelah pula marah. Jadi menyebabkan adalah beberapa perkara sehinggalah Dayana tu dia telah mempost satu IG di dalam Instagram dia. Jadi menyebabkan banyaklah perkara-perkara yang tidak enaklah didengar, macam seperti Vicky Naki katakan tadi. So itu adalah beberapa perkara yang perlu kita ambil sebagai penjelasan Vicky Naki, dan kita mengharapkan di antara kedua belah pihak ini akan mendapat mencapai kata sepakat yang baik bagi Uncle lah, dan sebagai peminat kepada Vicky Naki dan juga konten-konten beliau bersama dengan sesiapa pun pada Dayana dan sesiapa sahaja pun, bagi Uncle sebenarnya ia memberikan satu inspirasi juga kepada Uncle, dari segi Vicky Naki dia boleh memberikan sesuatu dari segi bercakapnya bahasa Inggrisnya yang begitu fasih, cara dia berbahasa seperti Rusia, Romania dan sebagainya, dan kita mengambil satu pengajaran yang baiklah, pendekatan di situ. So ini adalah penjelasan yang mana Vicky Naki dia meredakan keadaan sebenarnya. Jadi bagi Uncle satu benda yang bagus lah, tidak ada masalah bagi Uncle mendengar. So pada followers Vicky Naki ataupun di dalam subscriber channel Uncle, Anda boleh dropkan komen Anda di bawah untuk membahaskan ataupun menceritakan sesuatu perkara. Tapi bagi Uncle hanya mampu berdoa supaya apapun perkara-perkara yang dirancang oleh Vicky Naki dan juga sesiapa pun akan dipermudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu sahajalah daripada apa yang Uncle simpulkan rumusan reaction video kepada video Vicky Naki. Apapun, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. So itu sajalah daripada Uncle. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.